Sahabat Rema yang terkasih, hari ini Minggu 30 Juli 2023. Permenungan kali ini akan saya ambil dari Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai dengan ayat 46 dengan tema harta yang paling berharga. Perikop ini merupakan versi singkat dari perikop Injil untuk hari Minggu biasa pekan yang ke-17. Sahabat Rema yang terkasih, saya akan memulai permenungan saya ini dengan sebuah pertanyaan refleksi. Apakah harta yang paling berharga dalam kehidupan Anda semua? Terhadap pertanyaan refleksi ini, mungkin kita akan mendapatkan jawaban yang beraneka ragam, begitu banyak dan berbeda. Mungkin ada yang menjawab bahwa harta yang paling berharga itu adalah uang, emas, perhiasan, mutiara, atau berbagai materi lainnya. Mungkin juga ada yang menganggap bahwa harta yang paling berharga itu adalah bakat dan keseluruhan hidup kita. Mungkin juga ada yang menganggap bahwa harta yang paling berharga dalam kehidupan Anda saat ini adalah keluarga atau komunitas di mana Anda tinggal di dalamnya. Apapun jawaban dari Anda, satu hal yang patut kita cermati dengan betul dan kita sadari dengan sungguh, bahwa kita akan berupaya, kita akan berjuang sekuat tenaga demi sesuatu yang kita anggap sebagai harta yang paling berharga dalam kehidupan kita. Ambil contoh misalkan, kalau kita menganggap bahwa harta yang paling berharga itu adalah komunitas atau keluarga kita, maka kita akan berupaya sekuat tenaga, kita akan berusaha demi keberlangsungan hidup dalam komunitas atau keluarga di mana kita tinggal di dalamnya. Sahabat Rema yang terkasih, hari ini Yesus dalam Injil Matius memberikan pengajarannya kepada orang banyak tentang kerajaan surga. Dan ketika memberikan pengajaran tentang kerajaan surga, Yesus memberikan satu perumpamaan kepada orang banyak. Dalam versi singkatnya, setidaknya kita menemukan dua hal yang diumpamakan oleh Yesus tentang kerajaan surga. Yang pertama itu adalah harta terpendam di ladang, dan yang kedua itu adalah soal mutiara. Dalam hal ini Yesus sebetulnya mau menekankan bahwa kerajaan Allah itu sungguh berharga dalam kehidupan orang banyak. Sedemikian berharganya kerajaan Allah itu sampai dikatakan bahwa orang menjual seluruh miliknya dan membeli ladang itu supaya bisa memperoleh harta yang terpendam di dalamnya. Atau orang pergi menjual seluruh miliknya untuk membeli mutiara yang sangat berharga itu. Kita tahu bahwa pada masa itu Yesus seringkali mengajarkan berbagai hal melalui perumpamaan supaya orang menjadi lebih mudah memahami. Dan dalam konteks itu Yesus seringkali memakai perumpamaan dari hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan orang pada masa itu. Dan dari referensi yang saya baca, itu sebetulnya pada masa itu ada kebiasaan orang untuk menimbun atau memendam hartanya di dalam tanah demi keamanan. Atau mutiara pada waktu itu dianggap sebagai sesuatu yang berharga oleh karena keindahannya. Menjual seluruh miliknya merupakan satu bentuk usaha nyata dari orang-orang untuk mendapatkan sesuatu yang dianggap sebagai hal yang paling berharga dalam kehidupan kita. Maka pertanyaan bagi kita sebagai orang beriman sebetulnya sama seperti pertanyaan yang saya ajukan di awal tadi. Sebagai orang beriman, apakah harta yang paling berharga dalam kehidupan kita?
Apakah kerajaan Allah menjadi hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita? Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah itu menjadi hal yang sangat berharga. Keabadian kerajaan Allah yang ditawarkan oleh Allah kepada umat manusia itu menjadi sesuatu hal yang sangat bernilai, melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Maka memang memerlukan usaha dari kita untuk mengarah kepada kerajaan Allah itu, untuk menggapai kerajaan Allah itu, sebagaimana yang Yesus ajarkan kepada orang banyak, bahwa untuk menggapai sesuatu hal yang sangat berharga itu orang perlu menjual segala sesuatu yang menjadi miliknya. Dalam konteks hidup kita saat ini, menjual segala sesuatu yang kita miliki dalam kehidupan kita itu berarti kita berupaya mempergunakan segala sesuatunya yang kita miliki untuk mengarahkan hidup kita kepada kerajaan surga. Kita bisa mempergunakan tenaga, pikiran kita, bakat kita, kepandaian kita, dan lain sebagainya yang kita miliki untuk mengarahkan diri kita kepada kerajaan surga itu. Sudahkah kita berupaya untuk sekuat tenaga kita mengarah kepada kerajaan Allah itu? Sudahkah kita mempergunakan berbagai macam hal yang kita miliki, yang Allah sebetulnya memberikan kepada kita melalui usaha kita sehari-hari untuk menggapai dan mengarahkan diri kita kepada kerajaan surga itu? Oleh karena itu, marilah kita berjuang dengan sekuat tenaga kita. Kita mempergunakan apa yang kita miliki. Kita menggunakan pikiran kita, kita menggunakan tenaga kita demi sesuatu hal yang kita anggap berharga sebagai orang beriman, yakni kehidupan bersama Allah di surga. Semoga ketika kita itu melakukan pekerjaan kita sehari-hari, ketika kita melakukan tanggung jawab hidup kita sehari-hari, entah itu sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, atau sebagai kaum religius yang dipanggil untuk pelayanan, kita mempergunakan itu sebagai sarana untuk mengarahkan hidup kita kepada kerajaan Allah. Rahmat Tuhan membantu kita untuk itu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.